Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa menurunkan nikmatnya kepada kita sekalian, terutama berupa nikmat kesehatan dan kesempatan. Salam dan salawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pagi ini cuaca cerah berawan membuat suasana lebih sejuk di pagi hari. Sahabat sekalian, sekitar jam 9 pagi saya baru saja melewati gerbang batas antara kota Majene atau Kabupaten Majene dengan Kabupaten Polewali Mandar, di mana gerbang tersebut sebagai gerbang batas kota juga sebagai batas Kabupaten Majene dengan batas Kabupaten Polewali Mandar. Sahabat sekalian, dari wilayah Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, di sekitaran perbatasan Majene dan Polewali Mandar, saya kembali menyapa sahabat sekalian. Gimana kabarnya? Semoga sahabat sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya. Bagi sahabat yang kurang sehat, semoga segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di channel ini. Sahabat sekalian, dalam perjalanan pulang dari Palu menuju ke Makassar, setelah start sore di Palu jelang maghrib kemarin, tanpa singgah bermalam, jalan malam terus, kini pagi hari sekitar jam 9 saya sudah memasuki wilayah Kabupaten Polewali Mandar. Sahabat sekalian, beda dengan Kabupaten Majene, sepanjang jalan kita menyusuri laut di pantai Majene di Selat Makassar. Kalau di Polewali kita agak-agak menjauh dari pinggir laut, kecuali nanti di kota Polewali dan di Binuang menjelang batas Kabupaten Polewali dan Provinsi Sulawesi Selatan, kita akan ketemu lagi dengan laut. Sahabat sekalian, jalan sepanjang jalan di Majene ini yang kita lewati seperti yang saya lewati saat berangkat, hampir semuanya mulus. Dan saat ini kita di kota Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar. Dan Polewali ini salah satu kabupaten yang cukup ramai ibu kota kecamatannya, sehingga untuk pengaturan lalu lintas semua ibu kota kecamatan yang dilewati oleh jalan poros, jalan nasional Trans Sulawesi Lintas Barat ini dipasangi lampu pengendali lalu lintas traffic light sekitar 2 hingga 3 setiap ibu kota kecamatan. Sahabat sekalian, dari perjalanan kali ini nampak awan sudah mulai agak menghitam. Mudah-mudahan nanti saya tinggalkan Polewali baru turun hujan.
karena biar bagaimanapun hujan ini sangat dibutuhkan oleh kita semua, terkhusus atau terutama kepada para petani yang saat ini lagi persiapan musim tanam, khususnya padi. Dan kita juga membutuhkan sebagai air untuk kebutuhan sehari-hari, untuk kebutuhan air bersih. Sahabat sekalian, di daerah Polewali ini juga masih nampak di pinggir jalan kiri kanan pepohonan yang tumbuh dengan subur dan hijau. Sementara jalan nasional ini sudah cukup bagus, sudah lebar dan sudah dilengkapi dengan rambu-rambu pengaman marka jalan seperti garis warna putih di pinggir kiri kanan sebagai pembatas batas jalan, batas badan jalan aspal, dan garis tengah berwarna kuning sebagai pemisah antara jalur kiri kanan, dan warnanya warna putih sebagai pertanda bahwa jalan ini adalah jalan nasional. Dan pada daerah-daerah tertentu seperti yang baru dilewati dipasangi zebra cross, termasuk rambu-rambu penunjuk arah, rambu-rambu penunjuk nama tempat, jarak, dan tampak juga di kiri kanan lampu penerangan jalan. Dan ini sudah di luar kota kecamatan, namun masih daerah permukiman dipasangi juga lampu penerangan jalan. Tentu ini sangat membantu bagi warga dan pengguna jalan di malam hari. Sahabat sekalian, dari Kabupaten Majene kita ke Polewali, dan Kabupaten Polewali Mandar ini merupakan kabupaten paling selatan yang berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan berbatasan dengan Kabupaten Pindrang di Sulawesi Selatan. Sahabat sekalian, sebelumnya daerah Polewali ini merupakan satu kabupaten dengan mandar dengan sebutan Mamasa dan sebutan Polewali Mamasa sebelum otonomi daerah dan masih gabung dengan Sulawesi Selatan. Namun seiring dengan reformasi dan otonomi daerah, maka tiga kabupaten yang ada di daerah Mandar, yaitu Polewali Mamasa, Majene, dan Mamuju, berdiri sendiri menjadi Provinsi Sulawesi Barat. Sahabat sekalian, dari daerah Tinambung Polewali kita menuju ke wilayah Pambuang, Polewali Mandar. Jadi sebelum berpisah dengan Sulawesi Selatan untuk persiapan pembentukan otonomi daerah baru, Polewali Mandar dibagi dua, yaitu Mandar tersendiri dan Polewali sendiri dengan sebutan Polewali Mandar yang sebelumnya disebut Kabupaten Polewali Mamasa.
Sahabat sekalian, kota-kota kecamatan di Polewali ini hampir semua dilengkapi dengan traffic light, lampu pengendali lalu lintas, dan lampu-lampu penerangan jalan terpasang di kiri kanan jalan. Salah satu kabupaten yang pernah saya lewati di wilayah Sulawesi yang cukup maju dalam pengaturan lalu lintas, di mana semua kecamatan, ibu kota kecamatan yang dilewati jalan nasional sepanjang dari Tinambung di batas Polewali, kemudian Pambuang, Campalagiang, Wonomulyo, Matakali, Polewali sendiri, dan Binuang semua dipasangi lampu pengendali lalu lintas traffic light di ibu kota kecamatannya. Ini agak beda dengan kabupaten lain termasuk di Sulawesi Selatan. Bahkan ada daerah di Sulawesi Selatan yang traffic light-nya hanya satu di ibu kota kabupaten. Jadi perkembangan Polewali saat ini, Polewali Mandar khususnya, sangat pesat dibanding kabupaten-kabupaten lainnya, baik di Sulawesi Barat sendiri maupun provinsi induknya sebelumnya, yaitu Sulawesi Selatan. Sahabat sekalian, melewati jalan Trans Sulawesi Lintas Barat ini dalam perjalanan Palu ke Makassar, ini sangat menguntungkan dari beberapa hal, termasuk hampir sepanjang jalannya hampir rata dan tikungan hampir aman. Tidak banyak tikungan tajam yang dilewati. Beda kalau melewati jalur lintas timur dari Makassar menuju Palu atau lintas tengah melewati Endrekang Toraja, terdapat banyak pendakian dan tikungan-tikungan tajam. Sahabat sekalian, di daerah-daerah tertentu juga ini sudah dipasangi guardrail sebagai pengaman jalan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dapat menjadi penghalang bagi kendaraan, khususnya bagi kendaraan-kendaraan ukuran kecil. Sangat terbantu dengan adanya guardrail ini atau dinding pengaman jalan. Sahabat sekalian, pagi hari saya di Polewali ini terasa sejuk, di mana pohon-pohon di kiri kanan jalan masih banyak dan saat ini nampak hijau seiring dengan telah masuknya musim hujan. Dan perjalanan malam dan pagi hari ini terasa lebih leluasa karena jalanan masih agak sepi, sehingga bisa lebih leluasa di jalan. Namun demikian mesti tetap hati-hati dan waspada, khususnya
kondisi dari pengendara harus tetap dijaga supaya tetap fit. Dan dalam perjalanan kali ini, di mana non-stop malam dan siang, saya dan keluarga dalam rombongan ini ada 3 orang yang bisa bertindak sebagai driver dan boleh dikata sudah terbiasa dengan perjalanan jauh dari Makassar ke Palu. Dan mudah-mudahan perjalanan kembali ke Makassar ini dapat berjalan dengan lancar, tanpa rintangan, tak kurang apapun. Tentu hal ini berkat dukungan sahabat sekalian, terutama sahabat-sahabat yang selalu mendoakan melalui kolom komentar. Atas segala doa dan dukungannya, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas segala doa dan kebaikan sahabat sekalian dengan suatu amalan kebaikan yang lebih besar lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, selepas Pambuang nanti kita akan memasuki wilayah Campalagiang. Sahabat sekalian, terasa memang segarnya bila melewati jalan di mana di sisi kiri kanan masih banyak pepohonan yang tumbuh dengan segarnya sangat terasa, dan ini sangat membantu pada saat terjadi hujan. Maka air hujan tidak akan langsung mengalir menyebabkan pengaliran permukaan yang dapat menyebabkan banjir bandang. Jadi air hujan tertahan dulu oleh adanya pepohonan dan sebagian akan meresap langsung ke dalam tanah. Beda halnya kalau sudah terjadi penggundulan terkhusus di sisi kiri kanan jalan, terutama pada daerah-daerah bukit dan sisi jurang, maka akan sangat sahabat sekalian bisa menyebabkan pengaliran di permukaan yang dapat menyebabkan terjadinya banjir bandang. Sahabat sekalian, setelah singgah sejenak tadi di masjid untuk istirahat, kini saya melanjutkan perjalanan. Sahabat sekalian, Kabupaten Polewali Mandar ini posisinya sebagian besar ada di daerah pantai dan di sebelah selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Sahabat sekalian, di akhir video ini saya menyampaikan mohon maaf atas segala kekurangan, salah dan hilaf dalam penyajian video ini.
Sahabat sekalian, cuaca atau kondisi masih alhamdulillah masih cerah berawan, sehingga cuaca makin terasa sejuk. Sahabat sekalian, sepertinya ini sudah masuk daerah Campalagiang. Ini kita lihat nampak lampu traffic light di ibu kota kecamatan. Kabupaten Polewali ini salah satu kabupaten yang sudah cukup maju dalam pengendalian lalu lintasnya, di mana semua ibu kota kecamatan terdapat lampu traffic light untuk pengendalian lalu lintas. Sahabat sekalian, di kiri kanan ini kita saksikan lampu penerangan jalan, salah satu juga daerah yang memperhatikan perlengkapan jalan dengan memasang lampu penerangan jalan yang sangat bermanfaat pada malam hari bagi warga setempat dan pengguna jalan. Sahabat sekalian, di akhir video ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas segala dukungan sahabat sekalian, berupa pemberian like, memberikan komentar di kolom komentar, serta mensubscribe channel ini. Tanpa dukungan sahabat sekalian, saya bukanlah siapa-siapa dan tidak sanggup untuk bertahan tanpa dukungan sahabat sekalian. Olehnya itu, sekali lagi terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas segala kebaikan sahabat sekalian dengan satu amalan kebaikan yang lebih besar lagi. Sahabat sekalian, baru kita melewati SPBU di sebelah kiri, dan dalam perjalanan di sepanjang jalan di Trans Sulawesi Lintas Barat ini cukup tersedia SPBU pada jarak-jarak tertentu pada ibu kota kabupaten, kecamatan yang ramai. Sudah lengkap dengan SPBU, sehingga dalam keadaan normal para pengendara tidak perlu khawatir, termasuk bagi sahabat yang ada rencana untuk touring
di lintas Sulawesi, keberadaan SPBU sudah sangat mendukung. Sahabat sekalian, semoga dari video kali ini ada informasi yang dapat bermanfaat, dapat diambil mengenai situasi di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, khususnya daerah-daerah atau jalan yang saya lewati saat ini dari perbatasan Kabupaten Majene Polewali di Kecamatan Tinambung dan Pambuang ke arah Kota Polewali, ibu kota Polewali Mandar. Dan apabila kurang berkenan, silakan diabaikan saja. Dan dengan demikian saya akhiri dulu di bagian pertama di Kabupaten Polewali Mandar ini dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, ikuti terus perjalanan saya dari perjalanan pulang dari Palu ke Makassar. Pada bagian perjalanan saat ini di Polewali Mandar, dan saat ini adalah bagian pertama di Kabupaten Polewali Mandar. Sahabat sekalian, sampai ketemu di video berikutnya pada bagian kedua perjalanan pulang di Kabupaten Polewali Mandar. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikut.